Bapak Ibu, hari-hari ini ya pemberitaan ya dunia internasional ya semakin hari semakin buruk. Bahkan saat ini di Iran, ya negara Islam Iran, sedang terjadi gejolak yang luar biasa. Ya, di mana masyarakat Iran sedang berdemo karena ekonomi mereka hancur, ya, lalu mereka ditindas dengan syariat-syariat yang menyakitkan. Dan saat ini mereka sedang berdemo ingin merdeka, ingin ganti pemimpin, ya, dan ingin dikembalikan kepada pemimpin atau kehidupan mereka yang sebelum ditindas oleh rezim ini. Dan saat ini sedang bergejolak Bapak Ibu, dan di beberapa negara kita lihat peperangan juga sedang terjadi. Makanya saya jadi teringat ya dengan kisah bangsa Israel ketika Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan di Mesir. Dan tidak mudah ketika Tuhan Allah mengutus Musa. Musa waktu itu menjadi pribadi yang minder. Dia mengatakan saya tidak cakap dalam berbicara. Lalu dia khawatir, apakah bangsa itu mau menerima saya? Apakah Firaun mau melepaskan bangsa ini dari perbudakan? Karena ternyata Musa itu dulu adalah anak angkat dari Firaun. Dia ketika dia melihat perbudakan yang terjadi kepada bangsanya, akhirnya dia membunuh tentara-tentara Firaun, lalu dia kabur, Bapak Ibu. Tapi setelah dia kabur, Tuhan Allah suruh dia kembali, ya, ke Mesir untuk membebaskan bangsanya. Padahal dia adalah buronan dari bangsa Mesir. Tapi dia disuruh kembali, Bapak Ibu. Ini tidak mudah, ya. Secara manusia mustahil Musa untuk pergi ke sana. Tetapi ketika firman Allah datang kepada dia untuk kembali ke Mesir, untuk membebaskan bangsa itu, akhirnya Musa percaya kepada Tuhan. Dan dia kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan Firaun. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 6. Kita baca ayat 1 saja dulu Bapak Ibu. Nah, kita baca ayat yang pertama. Keluaran pasal 6 ayat yang pertama. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Ya, kita akan baca Alkitab ini secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, ya, supaya lebih fokus ya untuk membaca dan tidak ngantuk-ngantukan, ya. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 6 ayat 1, kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang disoleh Tuhan. Perhatikan, ketika Musa ya mengikuti perintah Allah untuk kembali ke Mesir, membebaskan bangsa itu dari perbudakan yang terjadi di sana, justru ya apa yang dia harapkan supaya bangsa itu bisa menerima dia, supaya dengan mudahnya Firaun membebaskan bangsa itu. Tetapi ternyata ketika dia sudah taat kepada firman Allah, yang dia dapati bangsa itu justru menolak kehadiran daripada Musa. Bukan hanya itu, ketika dia menghadap Firaun, Firaun menolak permintaan Musa untuk membebaskan bangsa itu dari perbudakan. Bukan hanya menolak, justru Firaun menambah beban dan tekanan kerja paksa kepada bangsa itu. Sehingga ketika melihat kenyataan-kenyataan seperti itu Bapak Ibu, Firaun mulai Musa mulai tawar hati. Musa mulai ada keraguan di dalam dirinya. Karena ternyata bangsa itu tidak menerima dia. Bukan hanya tidak menerima dia Bapak Ibu, ternyata Firaun juga menolak untuk membebaskan. Ya, anak-anak ditertibkan dulu ya, supaya tidak mengganggu orang tua. Ya, justru yang terjadi ada penolakan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan saudara?
Ketika saudara sudah taat melakukan firman, tetapi justru yang saudara alami adalah pergumulan demi pergumulan. Seakan-akannya kita menyerah. Tuhan, kenapa saya sudah taat, tapi justru berjalan tidak mulus, berjalan tersendat-sendat. Bukan hanya tersendat-sendat, justru yang saya hadapi adalah masalah demi masalah. Ketika bangsa itu tawar hati, ketika Musa juga tawar hati, lalu Allah berfirman kembali kepada Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Perkataan ini Bapak Ibu, "Akulah Tuhan" ini diulang kepada Musa karena kalau kita lihat pada Keluaran pasal 3 ayat 13, ketika Allah berjumpa dengan Musa dalam semak yang ada apinya Bapak Ibu, ya, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kekuat kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Musa sudah melakukan ini, tapi toh Musa tetap ditolak. Musa tetap tidak diterima oleh bangsa itu. Bagaimana perasaan saudara ketika orang menolak saudara? Pasti sedih, pasti sakit Bapak Ibu. Amin. Pasti kita kecewa. Musa sebagai manusia kecewa karena dia ditolak. Karena permintaannya, firman Allah yang dia sampaikan itu ditolak. Ketika dia kecewa, firman Tuhan kembali datang kepada Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Bapak Ibu, memang sebagai jemaat Tuhan kita sering lupa firman Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesulitan, seringkali firman Allah itu kita lupa. Karena apa? Kita berpikir bahwa Allah tidak sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Kita berpikir, mustahil Tuhan menolong saya. Sia-sia saya percaya kepada Tuhan. Sering kita lupa firman. Karena apa? Tekanan hidup, karena masalah Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, Allah dengan kesetiaannya, dengan kesabarannya, kembali mengingatkan Musa, "Akulah Tuhan." Musa disuruh untuk pergi membebaskan bangsa itu, bukan dengan kekuatan Musa, bukan dengan hikmat Musa, tetapi yang akan membebaskan bangsa itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Dan Musa itu hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa itu. Bapak Ibu, apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini? Untuk menghadapi tahun 2026 ini, tidak akan mudah Bapak Ibu. Tentu akan banyak pergumulan-pergumulan yang baru. Yang lama belum selesai, yang baru lagi muncul. Tetapi ingatlah perkataan firman ini. "Akulah Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak akan meninggalkan bangsa Israel, Allah yang pasti akan menepati janjinya." Ingatlah firman Tuhan ini. Akulah Allah yang berkuasa, Allah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi sebesar apapun masalah kita. Persoalannya Bapak Ibu, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Perhatikan ketika Allah berkata kepada Musa, "Akulah Tuhan," kembali berulang-ulang Allah menyampaikan kepada Musa pada ayat yang kedua, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan itu." Artinya Musa sangat spesial sehingga Allah menyatakan namanya kepada Musa. Nama Allah adalah modal bagi Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nama Allah adalah modal bagi Musa
untuk melakukan perkara-perkara besar di tanah Mesir. Kita lihat Musa melaksanakan 10 tulah di tanah Mesir. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bahkan Musa ketika membebaskan bangsa itu dengan nama Tuhan, laut terbelah menjadi dua. Musa ketika membebaskan bangsa itu dengan nama Tuhan, di padang gurun, di balik batu bisa keluar air. Dengan nama Tuhan, Allah menurunkan makanan untuk memberi makan bangsa itu. Saya mengatakan, kalau saudara percaya kepada nama Tuhan, dengan nama Tuhan, kita bisa menaklukkan segala pergumulan sebesar apapun. Amin. 2026 ini, jangan pakai kekuatanmu. 2026 ini, jangan pakai harta kekayaanmu sebagai andalan. Di 2026 ini Bapak Ibu, jangan pakai kemampuanmu, tetapi pakai nama Tuhan yang berkuasa, yang setia, dan sanggup memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Musa diberitahukan oleh Allah, lihatlah Abraham, Ishak dan Yakub percaya kepadaku. Abraham hanya seorang diri, tapi lewat Abraham lahir keturunan yang sangat banyak. Allah memberkati Abraham, Allah memberkati Ishak, Allah memberkati Yakub. Maka Allah akan memberkati Musa, Allah pun akan memberkati saya dan saudara. Sebesar apapun tantangan kita, sebesar apapun pergumulan kita, ingat, kita punya Allah yang sudah membuktikan dirinya. Dia telah datang melalui firman-Nya ke tengah-tengah dunia ini, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia telah membuktikan dirinya bangkit dari kematian. Dia telah membuktikan dirinya telah naik ke surga. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Dia Allah yang telah berfirman, akulah Tuhan. Jaminan kita bukan kekayaan kita, jaminan kita bukan kekuatan kita, jaminan kita bukan kesehatan kita, jaminan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang akan memberkati usaha pekerjaan kita, Tuhan yang akan memberkati rumah tangga kita, Tuhan yang akan memberkati apapun yang kita usahakan dalam hidup ini. Makanya nama Tuhan itu harus kita tinggikan dalam hidup kita. Nama Yesus harus kita tinggikan. Jangan tinggikan diri kita. Ya, makanya Yohanes mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Amin Bapak Ibu. Makanya sebagai orang Kristen, modal kita hanya nama Yesus. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada, sebut nama Yesus. Ketika kita pergi bekerja, sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Jangan Bapak Ibu, kalau peperangan global ini Bapak Ibu semakin meluas dan tidak diminta-minta terjadi perang dunia ketiga, maka coklat kita tidak akan laku lagi. Sudah tidak ada orang yang mau beli trompet coklat karena masing-masing orang menyelamatkan dirinya sendiri. Durian sudah tidak mau laku, ekonomi runtuh, hancur, uang sudah sulit. Inilah Alkitab mengatakan tanda-tanda akhir zaman ini Bapak Ibu. Walaupun sekalipun saudara punya uang, tapi uang saudara untuk apa? Toko-toko tutup, pabrik-pabrik tutup. Orang sibuk. Dunia benar-benar berantakan. Mau untuk apa uang yang banyak? Mau untuk apa kebun yang banyak? Untuk apa itu coklat durian? Tidak akan laku lagi Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi modal hidup kita? Apa yang menjadi kekuatan kita? Makanya Musa diberikan firman oleh Allah. Akulah Tuhan. Aku yang menjamin bangsa ini. Aku yang menjamin hidupmu. Aku yang memberkati engkau. Aku yang mengeluarkan engkau dari Mesir. Aku setia. Apa yang aku ucapkan pasti terjadi. Amin. Nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Saudara bisa katakan kepada anak-anakmu, anak-anakku, pakai nama Tuhan untuk modal hidupmu. Amin. Bukan tidak boleh kita berusaha. Bukan tidak boleh kita berkebun. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama yang menjadi modal hidup kita adalah Tuhan sendiri.
Sepandai-pandainya apa kita merencanakan sesuatu, ingat keputusan ada di tangan Tuhan. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, ya hidupmu tidak bisa berbuat apa-apa. Nafas yang engkau miliki hari ini, kekuatan yang engkau miliki hari ini adalah pemberian Tuhan. Kapanpun dia ambil selesai, Bapak Ibu, amin. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan nama Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Itulah yang kita pegang teguh. Kemanapun kita pergi dan berada, modal kita yang paling utama, yang paling prioritas adalah nama Yesus. Makanya murid-murid ketika pergi melayani, mereka hanya membawa nama Yesus. Dengan nama Yesus, orang lumpuh bisa berjalan. Dengan nama Yesus terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau dulu terjadi, hari ini pun masih terjadi atas kehendak dan izin Tuhan. Anak-anak muda, masa depanmu jangan engkau bergantung kepada orang tua. Masa depanmu jangan engkau bergantung kepada keluargamu. Jangan bergantung kepada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang menjamin masa depan kita. Apapun profesimu hari ini, apapun yang menjadi keahlianmu hari ini, satu saat tidak bisa menolong saudara. Tetapi Tuhan, Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Dia pernah menolong Abraham, Dia pernah menolong Ishak, Dia pernah menolong Yakub. Dia juga menolong Musa mengeluarkan bangsa itu dari Mesir. Bahkan Dia menolong Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka Dia pun akan menolong saya dan saudara. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ingat, nama Tuhan nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang berkuasa. Sudah terbukti. Kita lihat bagaimana Allah bekerja kepada umatnya. Allah bekerja bagi Abraham, Ishak, Yakub. Allah bekerja dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan Yosua, dan dalam sepanjang bangsa Israel. Allah masih bekerja sampai hari ini. Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Lihat sejarah-sejarah yang lalu-lalu, bagaimana Allah begitu setia. Hari ini Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap menyertai saya dan saudara. Rencananya dalam hidupmu tidak akan pernah gagal. Asalkan saudara percaya, maka saudara akan menikmati berkat Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu dengan rasa syukur kita mewujudkan, kita akan menabung untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari kita siapkan kebenaran kita. Sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Firman-Mu memberi kekuatan, memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami di masa yang akan datang. Biar kami senantiasa percaya bahwa hanya karena Tuhan kami boleh kuat, sehat, dimampukan. Karena itu biarlah kami tetap setia dan taat kepada Tuhan sebagai wujud cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami akan menabur, memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan benar-benar dapat menopang pelayanan dalam jemaat kami di sini. Walaupun jumlahnya sedikit Tuhan, tapi apa yang kami berikan ini kami percaya semua hanya daripada Tuhan. Kami mau kembalikan kepada-Mu Tuhan yang dihormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini syukur kami mau memberi, menabur bagi pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dan memberikan persembahan syukur kita mau katakan bahwa persembahan
Haleluya. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kami mengangkat hati kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, di bangsa ini banyak sekali masalah-masalah yang sedang dialami oleh bangsa ini, baik itu intoleran, baik itu bencana alam, baik itu korupsi dan lain sebagainya. Ya Tuhan, tidak ada yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memulihkan bangsa ini, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kerajaan Allah dinyatakan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat penginjil-penginjil yang melayani Engkau baik di media sosial maupun secara offline. Ya Tuhan, biarlah kerajaan Allah terus diberitakan sehingga Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat geopolitik, keadaan global Tuhan yang semakin hari semakin buruk. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi yang kami percaya bahwa Allah kami tidak meninggalkan kami. Engkau kiranya menolong, memberkati para pemimpin-pemimpin dunia ini supaya mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, sehingga apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, ya Tuhan, tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Kami pertaruhkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah daerah kami, kota kami pertaruhkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa biarlah keselamatan Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah gereja ini akan menjadi berkat, menjadi saksi untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Biarlah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi berkat, menjadi saksi, sehingga banyak orang yang tertarik mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan kembali ke seluruh aktivitas kami. Kami hanya membawa nama Yesus, kami membawa nama Tuhan di seluruh hidup kami, karena kami tahu nama Tuhan berkuasa. Nama Tuhan adalah nama yang ajaib, nama Yesus adalah nama yang hebat, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup kami sekalian. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat, sukacita dan sejahtera, kekuatan, penghiburan, kasih dan karunia dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal, memberkati, menyertai seluruh kehidupan kita. Jadilah berkat, jadilah saksi dimanapun kita berada. Kita terima berkat ini dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk dan kita bersatu dulu sejenak. Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.